Selamat datang kembali di channel Emos Family. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas cara mendeteksi deepfake. Tapi, mendeteksi saja tidak cukup, teman-teman. Dunia digital yang semakin kompleks ini butuh pertahanan yang lebih proaktif. Bayangkan, seandainya kita punya sebuah taman canggih yang bisa melindungi setiap foto, video, dan suara sejak awal konten itu dibuat. Keren, kan? Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas berbagai teknologi dan strategi yang membentuk tamang pertahanan ini. Bagaimana caranya? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita kenali C2PA, singkatan dari Coalition for Content Provenance and Authenticity. Anggap saja ini seperti akta kelahiran atau sertifikat digital untuk setiap konten yang kita buat. Ketika seorang fotografer mengambil gambar atau seorang jurnalis merekam video, kamera mereka yang sudah mendukung Coalition for Content Provenance and Authenticity akan langsung menyematkan metadata transkripsi ke dalam file tersebut. Metadata ini berisi informasi krusial seperti siapa pembuatnya, kapan dan di mana konten itu dibuat, serta perangkat apa yang digunakan. Setiap kali file tersebut diedit, misalnya warnanya disesuaikan atau ada bagian yang dipotong, informasi perubahan itu akan tercatat dalam buku besar digital ini. Ini mirip seperti riwayat transaksi di bank. Jadi, kalau ada seseorang yang mencoba mengubah konten itu dengan cara yang curang, misalnya mengganti wajah seseorang, jejak manipulasi itu akan terlihat jelas. Dengan Coalition for Content Provenance and Authenticity, kita bisa memverifikasi asal-usul sebuah konten dan tahu pasti apakah konten yang kita lihat itu benar-benar asli atau sudah dimanipulasi secara signifikan. Selanjutnya, kita punya teknik yang disebut watermarking semi-fragile. Kalau mendengar kata watermark, mungkin yang terbayang adalah logo transparan di sudut gambar. Tapi yang ini berbeda. Watermark semi-fragile adalah tanda air digital yang tidak kasat mata, disisipkan langsung ke dalam data piksel sebuah gambar atau video. Keunggulannya ada dua. Pertama, ia cukup kuat untuk tetap utuh meskipun file tersebut mengalami perubahan yang wajar, seperti dikompresi untuk diunggah ke media sosial atau diperkecil ukurannya. Namun, dan ini bagian kerennya, watermark ini semi rapuh. Artinya, ia akan langsung rusak atau berubah jika ada manipulasi yang mencurigakan dan tidak sah. Misalnya, jika seseorang mencoba menghapus objek dari sebuah foto atau menggabungkan dua video yang berbeda, struktur watermark ini akan terganggu. Perubahan ini bisa dideteksi oleh perangkat lunak khusus. Jadi, watermark ini berfungsi seperti segel keamanan digital atau sensor alarm yang akan berbunyi ketika sebuah konten sudah diutak-atik secara tidak wajar. Sekarang kita masuk ke ranah identitas, yaitu dengan liveness detection. Ini adalah garda terdepan untuk memastikan bahwa orang yang ada di depan kamera adalah manusia nyata yang hidup, bukan topeng digital atau deepfake yang canggih. Teknologi ini sering kita temui saat melakukan verifikasi wajah untuk aplikasi perbankan atau wallet. Bagaimana cara kerjanya? Sistem ini tidak hanya mencocokkan wajah kita dengan foto di KTP, tapi juga menganalisis tanda-tanda kehidupan yang sangat sulit ditiru oleh AI. Misalnya, sistem akan meminta kita untuk mengedipkan mata, menoleh ke kiri atau kanan, atau tersenyum. Selama proses itu, kamera akan mendeteksi gerakan mikro pada otot wajah, perubahan halus pada pantulan cahaya di kulit dan mata, serta ekspresi spontan yang natural. Deepfake, secanggih apapun, seringkali gagal meniru detail-detail kecil ini. Gerakannya terkadang kaku, atau tidak ada respons alami terhadap perubahan cahaya. Dengan liveness detection, sistem bisa membedakan dengan akurat antara wajah asli dengan wajah palsu yang dihasilkan oleh AI, mencegah penipuan identitas secara real-time. Namun, mengandalkan teknologi canggih saja tidak akan pernah cukup. Benteng pertahanan terkuat sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Inilah yang disebut literasi kognitif. Ini bukan sekadar tahu cara menggunakan teknologi, tapi tentang melatih kebiasaan dan pola pikir kritis setiap kali kita berinteraksi dengan konten digital. Ada 3 langkah sederhana yang bisa kita terapkan. Pause, evaluate, verify. Pertama, pause. Ketika melihat sebuah video atau berita yang mengejutkan, jangan langsung bereaksi, jangan langsung percaya, dan yang terpenting, jangan langsung membagikannya. Ambil jeda sejenak untuk menenangkan emosi.
Kedua, evaluate. Pikirkan secara rasional. Apakah konten ini masuk akal? Apakah terlihat terlalu dramatis atau dibuat untuk memancing amarah? Perhatikan detail aneh, seperti pencahayaan yang tidak konsisten atau gerakan bibir yang tidak sinkron. Terakhir, dan yang paling penting, verify. Cari sumber lain yang kredibel untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Apakah media berita terpercaya juga melaporkannya? Apakah ada lembaga pemeriksa fakta yang sudah membahasnya? Dengan membiasakan pola pikir pause, evaluate, verify ini, kita membangun filter mental yang kuat, sehingga kita tidak mudah terjebak oleh tipu daya dan manipulasi digital. Jadi, kita telah melihat bagaimana kombinasi pertahanan proaktif ini bekerja. Mulai dari Coalition for Content Provenance and Authenticity yang memberikan sertifikat keaslian konten, watermarking semi-fragile yang menjadi alarm manipulasi, biometric liveness detection yang menjaga gerbang identitas kita, hingga literasi kognitif sebagai benteng pertahanan terakhir di dalam pikiran kita. Semua ini membentuk sebuah ekosistem pertahanan berlapis untuk melawan gelombang deepfake. Tapi, apakah semua ini cukup? Bagaimana peran hukum dan regulasi dalam mengatur teknologi yang berkembang begitu cepat ini? Siapa yang bertanggung jawab jika deepfake disalahgunakan untuk kejahatan? Itulah yang akan kita kupas tuntas di episode terakhir serial Deepfake ini, aspek hukum dan etika. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Tetap aman, tetap waspada, dan jangan mudah tertipu oleh dunia digital. Sampai jumpa di video berikutnya.